dia tidak bisa berobat dengan uang 1,3 miliar ini, maka yang harus disalahkan adalah orang sekitarnya. Orang sekitarnya. Dari awal saya katakan, ya, pertama, saya bukan pengacaranya Agus yang melaporkan donasi tersebut. 4 orang itu bukan saya. Saya hanya sebagai pengacara di Perdata. Satu. Kedua, yang ngomong NTT itu adalah mereka gitu. Coba bilang donasi buat Panjul, buat Panjir, atau buat Juli, atau buat Kokom, ya. Kita nggak akan bilang NTT dong. Tapi mereka bilang sumbangan adalah NTT. Nah, kalau Rizaldi ini bukan mau melaporkan seluruh warga NTT, tapi dulu memperingati agar masyarakat yang berada di NTT untuk tidak menerima sumbangan itu. Ada seorang rekan yang tidak punya empati, lalu mengancam orang NTT. Orang NTT itu jangan diancam. Kan mengancam orang NTT ya, saya kasih tahu. Ya, apalagi kami lagi berduka. Harusnya ada empati dari kamu. Kalau tidak ada empati, diam saja. Saya minta ya, pokoknya kalau ada public figure nyenggol saya dan dia mempersoalkan masalah saya, awas ya, jangan sebut-sebut nama saya, entah tak sunat ya, oke? Jangan berkembang di situ, waduh bahaya, mumpung masih muda. Ya. Berarti mumpung masih muda. Satu di antara pengacara itu yang sering tampil menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan kuasa donatur itu tuh, ya. Yang bilang merekayasa, ini ada kuasanya ya. Ingat ini ya, ini ada kuasanya, semua sudah dilegalisir. Kamu nanti belajar ya, itu pengacara yang berinisial R itu ya. Kamu belajar yang benar. Yang pernah menjadi pengacara yayasan dan Ringti kan ya? Dan pengacara Novi dan pengacara donatur. Alhamdulillah, beliau sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak dibela. Silakan Kasir. Selamat malam semuanya, saya Hasil. Saya mengenai kemanusiaan ya, tentang Agus ini, berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini, dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya. Ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Karena apa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta. Pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara Bang Wahab dan tim pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, dimana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua, ya, milik bangsa Indonesia, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan. Ya, di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan, ya, dimutasikan atas dasar intimidasi, dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan secara KUHP sudah melanggar. Kembalikan uang Agus. Ya, kembalikan uang Agus. Ya, Agus sudah dieksploitasi. Lagi-lagi memanas. Kasus Agus Salim setelah sidang gugatan perdata diwarnai banyak konflik baru. Sidang yang sempat ada momen gebrak meja, hingga ada momen baru yang melebarkan kasus ini di luar meja sidang. Farhad Abbas dengan lantang menyebutkan bahwa Agus sedang dimanfaatkan oleh pihak luar untuk mempermainkan dan hanya pansos saja. Sedangkan pihak kubu Novi makin terpuruk. Dengan mundurnya Novi dari yayasan, dan hingga konflik baru antara Novi dan Gary yang sudah menjalankan roda yayasan dengan penuh kesalahan prosedur yayasan.
Pengacara Novi juga belak-belakan akan kondisi yayasan yang sudah porak-poranda akibat ulah Jerry. Kini Jerry sudah tidak punya hubungan yang baik dengan Novi dan menghilang begitu saja tanpa ada komunikasi yang jelas. Kasus ini juga makin diperkeruh dengan sikap pengacara Agus yaitu Rizaldi, anak buah Farhad Abbas, yang dengan statementnya seakan mengancam warga korban NTT akan dilaporkan ke kepolisian. Statement itu langsung dibantah oleh beberapa warga NTT dan mengatakan jangan sewenang-wenang mengancam kami warga NTT dan jangan jadikan kami sebagai bola panas dan kisruh baru antara kasus Novi dan Agus. Ada juga pengacara baru Agus yaitu bernama Kak Sil. Kak Sil yang mantan pengacara Novi ini kini sudah bergabung untuk membela tim Agus dan mengungkapkan kekesalannya kepada Novi dan yayasan. Kini kisruh donasi Agus menemui babak baru lagi. Kalau seandainya masih ada pihak-pihak yang ribut masalah uang donasi, mereka merebutkan telur busuk. Mas G dengan Teteh memang tidak baik-baik saja, tapi bukan tentang pemindahan uang, tapi tentang cara yang keliru yang dilakukan oleh saudara G ya. Banyak kemudian permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan oleh saudara G yang kemudian harus Teh Novi benahi gitu. Itu yang kemudian kami sayangkan ya. Awalnya kami berpikir bahwa saudara G ini memang pure untuk membantu yayasan ya Pak. Tapi faktanya kita bisa ketahui bersama di dalam sidang saja 2 kali gugatan itu saudara G nggak hadir. Tidak juga mengkonfirmasi kenapa beliau tidak hadir, baik itu ke pengurus ya, ke bendahara, ke sekretaris maupun ke pengadilan. Aku itu pengacaranya Agus. Mereka ini adalah tempelan gitu, dompleng. Aku kasih kesempatan. Itu terus buat apa lagi kalian ngejek-ngejek Agus kalau uang di sana? Dan itu ternyata dijadikan sebagai mercusuar oleh ketua yayasan lama. Bahwa bukan dia yang menghabiskan uang. Ternyata mereka sudah dilaporkan juga 4 orang tersebut oleh mereka ini, oleh Agus. Nah, jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bertanggung jawab kemudian mengatakan atas nama donatur. Kuasa pengacara donaturnya 2 orang. Yang lainnya kuasa bodong. Saya mohon maaf kepada para donatur.